Bab 522. Menantu laki-laki keluarga Yi. Bandara kota Jingdu. Seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar. Kak Kingston, kita berpisah di sini saja. Aku kembali ke keluarga Jiang sesegera mungkin, memberitahu kakek masalah yang terjadi di Gunung Siling. Winona Jiang berhenti, memandang Kingston Jiang, berhenti sejenak dan melanjutkan bicara. Kamu jangan khawatir, berdasarkan kekuatan kamu saat ini, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Iya. Kingston Jiang mengangguk kepala, berpikir sejenak dan berkata, setelah aku menyelesaikan pekerjaan di tangan, aku juga akan pergi ke keluarga Jiang. Kingston Jiang pergi ke keluarga Jiang kali ini, terutama untuk menjelajahi dasar Dimas Jiang, ingin memahami orang macam apa dia dan mencari tahu apa yang terjadi 30 tahun yang lalu. Meskipun dari mulut Klutan, dia mengetahui beberapa cerita tentang masalah tahun itu, tetapi ini hanya yang dikatakan Klutang, sebenarnya apakah itu benar atau tidak, masih perlu mencari Dimas Jiang untuk mengonfirmasi. Sampai jumpa. Winona Jiang melambaikan tangan, berbalik badan dan berjalan pergi, memanggil taksi di sisi jalan, masuk ke mobil dan pergi. Kingston Jiang mengawasi dia pergi. Setelah itu, mengeluarkan telepon dan melakukan panggilan. Menyelidiki Sylvia Yi sebentar, aku ingin semua informasi dia sesegera mungkin. Kingston Jiang adalah menelepon Bloody dari Belantara Selatan. Meskipun dia sekarang Raja Naga, tetapi kekuasaan dia semuanya berada di Belantara Selatan. Namun jaringan intelijen kota Jingdu ditanggung jawab oleh Putra Surgawi, begitu Pangeran Tampan mati, Putra Surgawi masih belum mengambil posisi. Sementara waktu di bawah kendali wakil komandan, dia juga tidak memiliki wewenang menggunakan jaringan informasi kota Jingdu. Namun, setelah Bloody menjabat di Belantara Selatan selama periode ini, juga sedang melakukan serangkaian reformasi. Misalnya diam-diam membangun jaringan intelijen. Meskipun sekarang hanya konstruksi awal, tetapi menyelidiki orang biasa, juga sangat mudah. Setelah menerima telepon dari Kingston Jiang, Bloody segera mengirim seseorang untuk menyelidiki. Sangat cepat, semua informasi Sylvia Yi telah jatuh ke tangan Kingston Jiang. Termasuk berapa banyak orang yang ada di keluarga dia, pekerjaan, pendapatan, dan sebagainya. Intelijen mengungkapkan bahwa nenek Sylvia Yi beberapa hari yang lalu telah memasuki rumah sakit, sekarang masih dalam keadaan bahaya. Kingston Jiang telah melihat informasi, langsung memanggil sebuah taksi, setelah masuk ke dalam mobil, membuka mulutnya dan berkata, rumah sakit Yihe. Setelah memberitahu tujuannya kepada supir, dia langsung mulai memejamkan mata dan beristirahat. Pada saat yang sama, rumah sakit Yihe. Kamar pasien khusus. Banyak orang berkumpul di depan pintu. Ada pria dan wanita, ada yang tua dan yang muda. Orang-orang ini semuanya sangat khawatir. Pada saat ini, seorang dokter yang mengenakan jubah putih keluar dari kamar pasien, dia melepas topeng di wajahnya. Jeffrey Yi ayah Sylvia Yi segera menghampiri dan bertanya, dokter, bagaimana? Dokter Parubaya sedikit menghela nafas dan berkata, situasinya sangat tidak optimis, harus melakukan operasi sesegera mungkin, tetapi sekarang tidak ada hati yang cocok, bahkan meskipun ada seseorang bersedia mendonorkan hati, bisa cocok, operasinya berhasil, tubuh nyonya tua, takutnya juga. Mendengar itu, tubuh Jeffrey Yi sedikit mundur beberapa langkah. Dokter Wang, apakah benar-benar tidak ada cara? Seorang wanita berkata dengan ekspresi memohon di wajahnya, kamu harus menyelamatkan dia. Dokter Wang menghibur dan berkata, bisa menyelamatkan, kami pasti akan menyelamatkannya. Tetapi sekarang nyonya tua tidak hanya hati ada masalah, nyonya tua menderita trombosis otak, akan meninggal karena pendarahan otak kapan saja. Dokter, aku mohon kamu, selamatkan nenek. Seorang gadis berusia awal 20-an tahun, wajah penuh air mata meraih tangan Dokter Wang dan memohon dengan getir. Dia adalah Sylvia Yi. Hais. Dokter Wang menggelengkan kepalanya tanpa berdaya, lalu berbalik badan dan pergi. Sylvia, kamu jangan khawatir, aku sudah menghubungi ahli dari negara MB,
akan segera tiba, pada saat itu bisa melakukan operasi pada nenek. Seorang pemuda berusia 20-an tahun berjalan mendekat, pergi menarik Selviayi. Selviayi malah menghindari tangan dia dengan cerdik. Melihat air mata di mata dia dan bertanya, benarkah? Iya. Pria mengangguk kepala, sedikit kebanggaan di wajahnya dan berkata, berdasarkan energi keluarga aku di kota Jingdu, terlalu mudah untuk mengundang beberapa ahli dari luar negeri. Tenang saja, nenek pasti akan baik-baik saja, hanya sebuah operasi kecil saja, begitu ahlinya tiba, akan diselesaikan dalam beberapa menit. Terima kasih. Selviayi seolah-olah meraih sebuah sedotan, sangat bersyukur. Tuan Muda Joseph, benar-benar terima kasih banyak, jika bukan karena kamu, kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, tidak hanya mengatur pergi ke rumah sakit Yihe terbaik di kota Jingdu, masih menghubungi pakar luar negeri. Selvia benar-benar sangat memiliki berkah. Kelak menikah ke keluarga Hai, akan memiliki kemuliaan dan kekayaan yang tidak ada habisnya. Joseph dan Selvia benar-benar pasangan sejak lahir. Keluarga Yi yang hadir terus menjilat. Benar. Joseph berkata dengan senyuman lebar di wajahnya, tenang saja, aku pasti akan baik terhadap Selvia, setelah nenek pulih dari operasi, kami langsung bertunangan. Setelah mendengar ini, Selviayi sedikit mengerutkan kening. Sebuah sosok tiba-tiba muncul di benaknya. Segera itu, dia menghela nafas tanpa berdaya. Dia tahu bahwa diri sendiri tidak mungkin bersama dengan Kingston Jiang. Kingston Jiang adalah Raja Naga, begitu banyak wanita hebat di sekitarnya, dia sama sekali tidak layak untuk Kingston Jiang. Kali ini kembali, dia tidak berencana untuk kembali ke Jiangzhou untuk mencari Kingston Jiang lagi. Namun dia juga akan menerima pengaturan orang rumah, bertunangan dengan Joseph. Pada saat ini, Kingston Jiang sedang dalam perjalanan kemari. Tidak lama kemudian, dia langsung tiba di rumah sakit Yihe, setelah bertanya kepada staf medis, datang ke kamar pasien nenek Selviayi berada. Ketika tiba di depan pintu, langsung melihat di depan pintu kamar pasien ada banyak orang, yang tua dan yang muda totalnya kurang lebih ada 30-an orang. Dia tercengang sejenak, lalu berjalan mendekat, menatap seorang gadis yang duduk di kursi di lorong dan berteriak, Selvia. Selviayi sudah tidak tidur selama beberapa hari, pada saat ini dia tidak ada aura masa lalu, ada sedikit pucat dan lesu. Dia mendengar tangisan dan tidak bisa menahan diri mengangkat kepala melihat ke atas. Ketika melihat Kingston Jiang, ekspresinya langsung tersenyum dan berdiri dengan tergesa-gesa, Jiang, Kak Kingston, kenapa kamu datang ke sini? Kingston Jiang berjalan kemari dan berkata, mendengar bahwa nenek kamu sakit parah, aku datang ke sini secara khusus untuk melihat apakah ada yang bisa aku membantu. Jeffrey Yi juga melihat Kingston Jiang, tanpa sadar terkejut sejenak, kemudian segera berjalan mendekat, berteriak dengan hormat naga. Kingston Jiang sedikit melambaikan tangan, berhenti dan menyela Jeffrey Yi dengan tepat waktu dan memanggil, Paman Yi. Satu panggilan Paman, memanggil hingga ekspresi wajah Jeffrey Yi sedikit berubah, buru-buru berkata, tidak bisa. Kingston Jiang adalah Raja Naga, adalah Dewa Perang Dasa, dia tidak ada kebajikan dan kemampuan. Jeffrey, siapa ini? Seorang wanita berjalan kemari, ketika melihat Selviayi dengan Kingston Jiang sangat dekat, tanpa sadar mengerutkan kening. Dia adalah Kayla Chen, ibunya Selviayi. Kingston Jiang sangat jarang menampilkan penampilannya di publik, satu-satunya kali menampilkan di publik adalah pertemuan Pengadilan Publik Nasional waktu itu, tetapi tidak semua orang di negara telah melihat pertemuan pengadilan publik kali ini, jadi Kayla Chen juga tidak mengenalnya. Anggota keluarga Yi lainnya juga tidak mengenalnya. Namun, mereka kira-kira bisa menebak bahwa ini seharusnya adalah pelamar Selviayi. Joseph sedang menelepon ahli luar negeri, melihat seorang pria asing berdiri sangat dekat dengan Selviayi, tanpa sadar mengerutkan kening, setelah menutup telepon, buru-buru berjalan kemari, langsung menarik Selviayi, kemudian menatap Kingston Jiang dengan ekspresi bermusuhan. Bocah, siapa kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Kingston Jiang berkata,
Aku adalah teman Sylvia, mendengar bahwa nenek dia sakit parah, secara khusus datang ke sini untuk melihat apakah dapat membantu sesuatu. Sylvia memanggil sangat mesra. Wajah Joseph tenggelam dan berkata dengan dingin, aku sudah menghubungi ahli luar negeri, akan sampai ke Beijing pada sore hari, di sini tidak ada urusan kamu pergi saja. Sikap Joseph membuat Kingston Jiang sangat kesal. Dia melirik Sylvia Yi dan bertanya, Sylvia, siapa ini? Sylvia Yi menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Ibu dia Kayla Chen berdiri keluar, memperkenalkan dengan cara yang menonjol, ini adalah tuan muda Joseph dari keluarga Hai. Itu adalah menantu keluarga Yi aku. Apakah pernah mendengar keluarga Hai, di kota Jingdu adalah sebuah keluarga besar, memiliki aset puluhan miliar. Setelah mendengar ini, Kingston Jiang tidak bisa menahan diri melirik Joseph lagi. Bersambung.